Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Sopisaurus. Kali ini gue bakal ngasih sedikit sharing atau ngasih tips tentang cara ngomong di depan forum atau saat menjadi MC atau narasi atau voice over. Intinya itu bahwa untuk mempermudah atau meningkatkan sedikit skill atau kompetensi lo dalam ngomong di depan mikrofon. Langsung aja, yang pertama adalah tentang volume, di mana itu lu ngomong harus bulat nih volumenya. Jelas ya. Dan speed juga jangan terlalu lambat sama jangan terlalu cepat. Jadi antara volume dengan speed itu memang efek. Jangan sampai lu ngomong pelan suaranya. Misalnya judul berita yang di depan gue saat ini adalah tak tahan difitnah Rizky Febian, kemarahan Teddy meledak. Oke. Volume yang bulat itu seperti ini. Tak tahan difitnah Rizky Febian, kemarahan Teddy meledak. Jadi suara lu jelas. Jangan sampai ngomong lu ngegumam. Tak tahan difitnah Rizky Febian, kemarahan Teddy meledak. Itu yang agak kurang enak volumenya. Yang kedua adalah speednya tadi, gue sudah sebut bahwa standar kecepatannya juga ngikuti kondisi. Jadi jangan terlalu ngebut, tak tahan difitnah Rizky Febian, kemarahan Teddy meledak. Atau jangan terlalu lambat juga, tak tahan difitnah Rizky Febian, kemarahan Teddy meledak. Jadi standar, tak tahan difitnah Rizky Febian, kemarahan Teddy meledak. Masuk yang ketiga adalah suara harus ekspresif supaya dapat mempengaruhi audiens. Gue pakai kalimat yang tadi sama, tapi gue kasih sedikit ekspresif ya. Tak tahan difitnah Rizky Febian, kemarahan Teddy meledak. Itu agak ekspresif, jadi agak mempengaruhi audiens. Atau yang mendengarkan kalau lo podcast ya. Kalau lo jadi MC ya audiens. Tone, itu yang keempat. Sekarang kita ke tone. Mengatur tinggi rendah suara agar audiens tidak bosan. Jadi kalau ini sebenarnya lebih ke MC. Ketika lo ngomong sama audiens, lo harus bisa namanya, yang di belakang mana suaranya? Gitu. Atau itu pas lo harus tinggi. Jadi jangan datar. Jadi supaya nggak bosan, nggak ngantuk ya. Power lo harus ada. Jangan loyo. Halo, ini misalnya lo jadi MC nih di depan orang ya. Acaranya non formal, tapi ini bakal kita bahas nanti di belakang. Uh, power gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke acara bagi-bagi door prize. Siapa yang mau? Itu bisa harus taikin naik turun nada supaya penonton tadi supaya nggak loyo didengarnya, jadi nggak lemes. Jangan sampai. Oke, sekarang kita bagi door prize. Ada yang mau nggak? Angkat tangan gitu. Itu kan bagus tapi tidak baik ya. Nih sekarang gue bagi door prize nih gitu. Ada yang mau? Mana yang belakang ya? Agak naikin dikit aja powernya. Kemudian nafas. Lu berbicara dengan nafas perut ya. Jadi suaranya lebih dalam. Ini kalau gue pakai nafas perut nih, saat ini gue pakai sekarang. Nafas. Berbicara dengan nafas perut, suara lebih dalam. Berbicara dengan nafas perut, suara lebih dalam. Ya, itu gue pakai suara perut. Kalau pakai suara di tenggorokan ya, berbicara dengan nafas perut, suara lebih dalam. Agak beda, memang, ya kan. Lalu itu tadi campuran MC atau podcast itu supaya lu lebih gampang di depan audiens dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah gue bakal kasih tips supaya ketika lu ngomong di depan mikrofon, ini lebih fokus ke depan mikrofonnya atau lebih fokus kepada suara lu. Yang pertama adalah humming dari gue atau bergumam. Ini lu bisa gumam apapun itu, bisa nyanyi atau berhitung, dan ketika lu bergumam itu usahakan rongga hidung lu itu ikut bergetar gitu kan. Kita bakal nyanyi lagu Balonku Ada 5 ya. Humming bukan nyanyi, sorry. Itu usahakan hidung lu, rongga hidungnya bergetar. Kemudian artikulasi pelafalan kata yang benar dan intonasi yang nggak monoton. Jadi latihan artikulasi merupakan hal yang penting supaya dapat mengucapkan setiap suku kata dengan jelas. Lion face yang pertama, yang kedua adalah gigit pensil. Kita balik ya ke yang lion face. Jadi tadi kata ini dia lebih mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan jelas sambil membentuk ekspresi mengikuti huruf yang diucapkan. Jadi usahakan ketika lo membuka dan menarik dan memonyongkan bibir semaksimal mungkin sehingga huruf itu lafalnya itu jelas gitu. Karena hal ini biasanya ketika latihan seluruh otot di wajah tertarik itu ngebentuk wajah seperti singa. Atau mulut lu kebuka lebar tuh. I gitu rapet. Monyong gitu kan. Lebar banget tuh kayak Joker, dan
A, I, U, E, O. Ya kan? Lalu gigit pensil. Teknik ini untuk latihan artikulasi dengan coba berbicara dengan cara gigit pensil atau mulut lu nggak terbuka lebar tapi mencoba mengartikulasikan dengan jelas. Jadi berlatihlah hingga lu dapat berbicara dengan jelas walaupun dengan pensil yang ada ganjel di mulut lu nih. Ya kan? Sekarang kita ambil pensil satu atau pena terserah. Kita bakal baca berita yang tadi. Ini gue gigit penanya ya. Oke. Sebentar. Tak tahan dihitnah Rizky Febian. Kemarahan Teddy meledak. Tak tahan dihitnah Rizky Febian. Kemarahan Teddy meledak. Duh, kepengen muntah gigit pena. Intinya seperti itu. Lu bisa latihan dengan gigit pensil supaya suara lu artikulasi lebih jelas. Nah, selain warna suara dan kejelasan pengucapan tadi supaya nggak monoton, ada juga yang namanya intonasi. Gue sudah bahas tadi gue sudah ngomongin sebentar tadi ya, bahwa intonasi itu perlu diatur supaya lo nggak datar dan nggak monoton, supaya yang di belakang nggak ngantuk. Ada tangga nada naik turun, ada yang harus teriak tapi jangan sampai pecah teriakannya. Ada nada tangga pengucapan yang biasa-biasa aja oleh MC. Jadi suara itu ada keras, pelan, bass, melengking, ya kan? Kalau keras ya, gimana ini semuanya di belakang, gitu kan? Kalau pelan, oke, kita semua sudah sampai pada tahap akhir acara, gitu. Kalau bass itu begini, itu tadi volume ya, ada keras, ada pelan. Kalau jenis suara itu ada bass, ada melengking. Kalau bass ya sering sih dipakai oleh MC. Oke, yang kita semua melakukan hal yang harus dilakukan. Tak tahan difitnah Rizky Febian. Kemarahan Teddy meledak. Kalau melengking ini gue lagi malam-malam jadi gue gak enak mau ngasih contoh. Pokoknya intinya teriakan tinggi gitu. Nah dengan hal tersebut jadi kita bisa bedain antara volume dan jenis suaranya. Kemudian yaitu MC. Ini kita sekarang bicara soal MC. MC itu ada 3 jenis acara yang gue paham. Yang pertama adalah formal, yang kedua semi formal, dan yang ketiga non formal. Untuk yang formal biasanya upacara-upacara kenegaraan, upacara-upacara resmi, itu suara lu harus patah banget. Ada yang bilang bahwa itu harus pakai nada do re, tapi karena gue buta nada jadi gue nggak gitu paham. Tapi intinya begini, contohnya ya, acara pengibaran bendera merah putih akan segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih akan segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih akan segera dimulai. Itu yang formal tadi ya. Yang semi formal itu bisa seperti nada yang katanya do re mi. Ada yang bilang begitu supaya bisa interaksi. Contohnya begini, nadanya ya, dia tidak terlalu patah-patah tapi agak nyambung sedikit, do re mi istilahnya. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Ya, itu yang non formal, itu semi formal. Yang ketiga adalah non formal, standar, itu yang dipakai oleh MC di acara-acara yang tidak bersifat resmi, jadi yang bersifat santai. Halo semuanya, apa kabar? Oke, kita semua hadir hari ini berkumpul bersama dalam acara ulang tahun Ananda kita. Itu yang non formal. Jadi gak ulangin. Untuk yang acara formal kamu bisa pakai nada do re, di mana patah-patahnya terdengar lumayan jelas, seperti upacara pengibaran bendera merah putih akan segera dimulai. Yang semi formal, selamat pagi semua. Kita sampai pada hari ini berbicara tentang acara semi formal yang akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, baik yang di belakang maupun yang di depan. Itu semi formal. Nah, kalau non formal sudah lebih santai dan lebih ngebacot aja gitu. Nah, sementara itu dulu dari gua hari kali ini tentang terkait tips atau pengalaman pribadi tentang ngomong di mic atau ngomong di depan audiens. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.